Bu Niko itu kan kekasih saya. Saya nggak pernah memberi ke Bu Niko, karena menjadi kekasih kok. Bu Niko nggak seperti pengemis kok. Lah karena kekasih, maka apa tak sediakan. Ambil sendiri. Maka Bu Niko kan selalu bilang, saya tuh nggak pernah dikasih uang Pak Niko kan itu kan. Karena apa? Ambil sendiri. Nah, kalau kekasih apa nanti surprise ya, kejutan-kejutan, hadiah, ya, penghargaan kan gitu. Malah sering kaget dia, tiba-tiba ditelepon notaris. Pak, kok notaris telepon? Nah, gitu kan. Jadi kon tanda tangan, opo iki ya, gitu kan. Ya, itu kejutan ya, kekasih karena kekasih. Kalau meminta ya dapatnya kecil nanti ya, kayak sing cilik, sing kumel tadi kan gitu. Sekarang tahu ya pelajarannya, kalau menghadap Tuhan jangan seperti pengemis. Bacalah sebagai kekasih. Kekasih apa yang dilakukan kalau ketemu kekasihnya? Puja dan puji. Hanya mengucap syukur saja. Terima kasih kekasihku ya, untuk hari yang baru. Terima kasih ya, untuk semuanya yang indah. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan telah sediakan buat aku. Terus mengucap syukur kita aja. Tadi banyak orang kenapa doanya nggak dijawab karena rintihan tadi. Yang ketika ketemu Tuhan tapi rintihan. Ya udah semakin terpuruk. Karena Tuhan tidak melihat lambemu tapi Tuhan melihat hatimu. Itu namanya hukum koresponden ya. Semua berdasarkan korespondensi dari apa yang ada di dalam. Kemudian yang kelima, hukum sebab akibat ya. Hukum sebab akibat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ingat-ingat, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu karena sebab dan akibat. Kata-kata baik, pikiran baik, tindakan baik sangat diperlukan untuk kehidupan yang baik. Nah, ini hukum sebab akibat. Apa yang kita alami sekarang ini adalah dari sebab. Ini kan wilayah akibat ini ya. Jadi apapun yang sekarang kita alami, ini wilayah akibat dari sebab yang sudah kita lakukan. Lah kalau tahu ini gini bahasanya, jadi sadari dulu bahwa kondisimu sekarang ini ya, mau baik, mau buruk, ini wilayah akibat yang sekarang kita alami ini ya, dari sebab yang sudah kita lakukan. Nah seringkali kita cuma melihat apa yang kita alami sekarang ini tanpa menyadari sebabnya gitu loh. Saya ibaratkan gini ya, banyak orang itu kalau datang ke dokter misalnya sakit mah, sakit lambung, dokter cuma kasih obat lambungnya, obat mahnya sembuh gak? Sembuh tapi cuma sementara. Selama sebabnya tidak dicari, tidak disembuhkan, nanti akan kembali lagi. Jangan melihat saya yang sekarang, ini wilayah akibat dari sebab yang sudah saya lakukan. Karena selama kali banyak orang ngomong, yang member wae Pak Niko berbagi karena wis sugih kan gitu kan. Bukan begitu. Justru saya seperti ini wilayah sebab dari yang sudah saya lakukan. Karena dulu saya sudah mulai suka berbagi. Jadi kami dalam melayani dulu ya, itu kami sering menjual harta kami yang tadi yang itu sesuatu yang berharga gitu loh. Itu pun kami lepas Bapak sekalian ya. Kami lepas. Untuk apa? Untuk melayani banyak orang tadi. Ya, sekarang diberkati Tuhan berlimpah-limpah kan? Saya meh tuku tipet ping 100 kan bisa. Dari yang dulu pernah kita lepaskan gitu. Nah, saya dulu jualan cincin kawin, nah sekarang mau pakai sagamnya bisa. Ya. Nah, sekarang punya toko emasnya kan itu kan. Coba kalau itu nggak saya lakukan, ya saya nggak akan dapat seperti itu. Ya, jadi jangan melihat kami yang sekarang gitu loh. Ya lah, sekarang sama kalau dalam kondisi buruk, ya udah dicek sih sebabnya gitu loh. Sadari dulu, jangan nyalahkan yang lain dulu. Seringkali ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita nyalahkan yang lain gitu loh. Tidak mencari sebabnya apa gitu loh. Kita cari apa? Kambing hitam. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C kan. Nah sadari dulu penyebabnya, nanti udah ketemu penyebabnya, kita santai, kita nanti nyaman nanti. Kalau udah nyaman, nah tadi ya, semakin nyaman, semakin baik, semakin nyaman, semakin baik. Semakin nyaman, kehidupan di luar pun akan nyaman. Nah sekarang kuncinya apa? Buat hatimu menjadi nyaman dulu. Kalau belum nyaman nanti mau dibantu seperti apapun nanti kembali ke sana lagi. Ya, yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri. Kita ini nanti hanya membantu, memberikan pendampingan. Tapi kuncinya ada di kita. Walaupun udah kita dampingi tapi kalau isinya khawatir, takut, kemerungsung, ya percuma. Jadi kami dampingi supaya apa? Hatimu nyaman. Kalau hatinya nyaman nanti yang muncul di layar hidupmu nanti adalah kenyamanan. Jadi jangan dilihat masalahmu yang sekarang ini, ya, tetapi nanti buat hatimu semakin nyaman. Kalau nyaman, nanti
yang dunia luar pun akan menjadi nyaman. Karena kita lihat ya, yang mengalami keajaiban ada yang 1 minggu ada keajaiban, sebulan ada keajaiban, setahun ada keajaiban, bahkan ada yang baru ketemu saya ada keajaiban. Karena apa? Sudah nyaman tadi. Hatinya langsung nyaman itu. Kalau hatinya nyaman nanti banyak keajaiban. Tapi kalau hatinya diberikan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, sakit hati, iri, dengki, dan anda-andanya, ya udah nanti masalah nggak akan selesai-selesai. Ya. Masalahnya akan semakin besar. Maka ada istilah apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Maka doanya kita ajarkan doa toh. Doanya bukan doa yang merintih, tapi doanya para kekasih Tuhan. Ya. Kalau selama ini doanya doa para pengemis. Meminta-minta. Ya wes dapatnya cilik. Yang keenam, hukum kompensasi namanya ya. Ini seperti hukum sebab akibat, tapi ini bicara tentang materi, tentang berkat-berkat Tuhan. Jadi kompensasi itu gini, apapun yang kita keluarkan, yang kita salurkan, nanti ada kompensasinya. Kita akan mendapatkan sesuatu. Ya. Ini seperti sebab akibat, tapi cenderung ke materi. Makanya saya sering sampaikan ke anggota BLN, ya, jangan suka gratisan. Kalau gratis itu apa? Nggak ada kompensasi. Kalau kita suka gratisan itu nggak ada kompensasi. Yang kita dapat ya gratis, nanti yang kita dapat ya gratis. Orang yang apa-apa nih gitu loh. Jadi kita dapat sesuatu yang gratis, yang masuk kita pun ya kosong. Jadi hukum kompensasi itu lebih bicara ke materi. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu juga akan kita terima. Ya. Tanpa mengharap. Nah, selama ini banyak orang memberikan sesuatu tapi berharap. Ini tanpa diharap, kalau kita tahu hukum ini udah otomatis. Jadi ada hukum kompensasi. Apa yang kita keluarkan pasti akan dapat kompensasi masuk tanpa kita mengharap. Justru kalau kita mengharap, yang kita tarik adalah energi kekurangan, bukan kelimpahannya. Nah, dengan tahu hukum kompensasi, udah lakukan aja. Kalau pengen memberkati, memberkati gitu aja. Kalau pengen berbagi, berbagi gitu aja. Ya, nggak usah mikir dapat balasan. Karena itu udah masuk hukum, masuk dalam hukum. Hukum itu sifatnya pasti. Yang ketujuh, itu namanya hukum tarik-menarik. Ini banyak orang udah tahu sebetulnya ya, sering mendengar, sering belajar, namanya hukum law of attraction. Hukum tarik-menarik. Jadi di dalam hukum tarik-menarik itu akan bicara tentang frekuensi. Orang yang satu frekuensi akan menarik frekuensi yang sama. Ya. Jadi kesamaan akan menarik kesamaan. Contoh ya, seringkali ketika ada orang sedang bermasalah, ini hatinya diberi apa? Kemarahan tadi ya, kemarahan, kebencian, sakit hati dan lain-lain. Justru akan menarik orang-orang yang bermasalah lagi gitu loh. Misalnya tadi kan banyak orang, Pak saya itu sering ketipu gitu ya. Kenapa? Ketika dia sedang mengalami masalah itu, hatinya ini dipenuhi dengan apa tadi? Dengan hal yang tidak baik. Akhirnya akan menarik orang-orang yang menipu datang lagi gitu loh. Ya, justru ketika sedang terjadi masalah, kenapa yang datang orang-orang yang membawa masalah lagi gitu. Jadi ada hukum kesamaan. Sesuatu yang sama akan menarik yang sama. Ini teman-teman yang dulu suka money game ya, BO itu sama, nanti sudah bermasalah di situ, yang datang nanti temennya itu terus nawari hal yang sama terus gitu. Dan ini kayak lingkaran setan, yang datang ya itu lagi, lu lagi gitu. Karena apa? Hati kita menarik, kesamaan akan menarik kesamaan. Nah kalau dalam hatimu tadi tidak ada kenyamanan, dalam hatimu menyimpan kesalahan, ya udah vibrasi, nanti akan menarik orang-orang yang bermasalah. Nah itu apa? Hukum tarik menarik. Maka segera dibereskan ya. Ketika kita menyimpan kesalahan, ketika kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, segera bereskan. Karena kalau nggak dibereskan nanti akan menarik hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Yang kedelapan ya, transmutasi energi. Ya. Hukum transmutasi energi. Energi yang kuat bisa mengangkat energi yang lemah. Jadi energi itu bisa membantu kita dalam penciptaan. Bisa ketika kita masih belum baik ya, dengan energi tadi kita bisa menjadi baik. Kemudian tadi transmutasi, ketika kita sudah kuat, itu kita bisa mengirimkan energi itu kepada orang-orang yang masih lemah. Akhir-akhir ini kan kita sudah ada mentor ya. Dulu sebelum saya melihat santri-santri saya ini ya, termasuk Mas Isan, sebelum mereka kuat saya nggak akan kasih tanggung jawab. Tapi setelah mereka ikut saya, ya, bersama saya, sering bersama saya, dan saya melihat mereka sudah kuat, maka tak kasih tanggung jawab.
Kenapa? Nanti ada transmutasi energi. Karena kalau kita belum kuat, tetapi kita mau menolong orang, justru kita yang akan terbawa nanti dengan masalah orang itu. Ya, jadi kita mesti kuat dulu, baru kita tadi ada transmutasi tadi. Kita bisa mengirimkan energi yang kuat tadi dalam hidup kita ke yang lain. Maka perlu dimuridkan dulu ya. Mereka ikut saya lama ya, artinya bersama-sama dengan saya dulu. Ketika sudah kuat, baru tak kasih tanggung jawab. Karena kalau enggak nanti, sudah rekoso tak kayak tugasnya ya tambah amrok, tambah pletre nanti, tambah remo. Nah seringkali banyak orang itu belum kuat tapi sudah berusaha nolong orang lain. Belum kuat tapi sudah berusaha membantu orang lain. Ini bicara energi ya, jadi energinya diperkuat dulu. Karena nanti kita akan transmutasi, seperti transfer kalau di bahasa mengimpartasi itu kita akan menularkan gitu loh. Ya, mengirim energi. Tapi mesti kuat dulu. Nah, bayangkan Bapak ya, setiap hari ini energi kami itu kesedot luar biasa. Nah, kita bisa tahu ya kalau orang itu energinya kuat atau enggak. Ketika kita bersama orang itu nyaman gitu ya. Nyaman, damai, teduh. Berarti kita di kumparan energi yang kuat. Nah yang terjadi apa? Orang tuh kalau udah di rumah saya udah males bali gitu ya. Nanti kalau ketemu saya, ketemu Mas Isan, ketemu yang lain kok nyaman gitu ya. Ya, karena apa? Kita setiap hari pun juga membangun supaya energinya tetap kuat. Maka saya dan teman-teman kan kalau ketemu tamu di atas jam 11 karena di pagi hari kita harus mengecas lagi. Jadi tadi yang karena kita bagikan setiap hari ya, dasarnya recharge lagi. Ya, kita ngisi dari sumbernya. Sumbernya apa? Ya Tuhan, ke semesta kan itu kan. Kita recharge lagi. Maka di pagi hari saya punya waktu yang cukup banyak untuk tadi ketemu dengan kekasih, ya, ngisi baterai. Ya, kenapa? Nanti dibagikan. Nanti pagi dicas lagi kan gitu. Nanti sore malam tuh pegel-pegel kayak gitu ya. Paginya dicas lagi kan. Nah, ini karena apa? Transmutasi. Sama kemarin ketika saya sowan Habib Lutfi, saya melihat energinya Habib Lutfi besar gitu loh. Nah, banyak orang datang, ya, minta doa, minta macam-macam kan gitu. Karena apa? Energi beliau besar. Dibagikan kan. Nah, jadi kuat dulu baru menjadi saluran. Nah, pelajaran di Belen apa? Hidup harus kuat, hebat, bermanfaat dan menjadi saluran berkah. Tapi kuat dulu ya. Nah selama ini banyak orang belum kuat terus nyopo-nyopo tadi ya. Akhirnya kayak lilin. Orang lain diterangi, awedin, deledek. Oke, saya masih tenang we ya. Nanti diperkuat dulu. Ya, supaya tidak lilin tapi menjadi matahari. Orang lain diterangi, kita semakin bersinar. Maka bersama Belen dikuatkan dulu hidupnya. Supaya menjadi saluran berkat. Oke, kemudian hukum yang ke-9, hukum relativitas, ya, hukum relativitas, ya, bunyinya begini, ya, cahaya akan ada karena kita membandingkan dengan gelap, baik ada karena ada buruk. Jadi semua itu relatif sebetulnya.